Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas boleh minta tolong disiapkan. Kedua tangan diangkat, mulut tegakkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa kelas 2, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2 semuanya. Hebat, Ibu Guru, apa kabarnya? Baik, Siapkah mengajari kami semua? siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Anak-anak hebat. Semangat, kreatif, selalu ceria. Allahu Akbar. Sudah pada mandi semua? Sudah. Sudah pada sarapan? Sudah. Nah, Sisil sarapan apa? Sayur. Sayur apa? Bayam. Sayur bayam. Safia? Ikan. Fatih? Rendang. Ainun? Bakwan. Hafiza? Sop filio? Telur Astro? Ayam Arkan? Telur Aina? Telur. Coba lihat kanan kiri, temennya masuk semua nggak? Oh, masuk? Ada yang nggak masuk? Enggak. Siapa yang tadi diantar sama ayahnya? Sama ibunya? Sama Abu Dumen? Coba kita buka halaman 70. Keselamatan di tempat bermain. Nih, di depan ada warnai kata tanya. Masih ingat kata tanya? Kata tanya digunakan untuk apa saja? Menanya apa? Bisa jumlah, alamat, keadaan. Ya, masih ingat? Warnai kata tanya dan fungsinya dengan warna yang sama. Di sini ada siapa, berapa, mengapa, kapan. Kalau siapa menanyakan apa? Orang. Berapa menanyakan apa? Jumlah. Mengapa menanyakan keadaan. Kapan menanyakan waktu. Kita warna ya. Usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga keselamatan di sekolah? Kemarin kita kan belajar rambu-rambu. Nah, siapa yang masih ingat rambu-rambunya? Apa? Kayak dilarang buang sampah sembarangan. Hati-hati lantai licin. Dilarang stop. Dilarang parkir sembarangan. Apalagi? Dilarang duduk di tangga. Ada juga kemarin ya? Ya, dilarang. Pernahkah kamu pergi ke wahana permainan? Pernah, pasti pernah. Apa saja aturan yang ada di wahana permainan biasanya? Harus ya buang sampah juga ada. Harus mengantri. Terus? Ya mungkin kalau mau playground ada yang pakai kosaki ya. Terus apa lagi? Boleh nggak berlebihan? Dan lain-lainnya. Untuk apa peraturan itu dibuat? Ya, agar tidak terluka, agar semuanya tertib. Ya. Ibu ada cerita. Bermain di wahana permainan. Liburan pekan ini, ayah mengajak Salman, Sofia, dan Sajid pergi ke wahana permainan. Di sana ada banyak permainan. Perosotan balon, jembatan tali, komedi putar, trampolin, bum kar, dan masih banyak lagi. Sofia naik komedi putar, Salman bermain trampolin, Said ingin bermain trampolin tapi Said tidak boleh. Ada aturan tinggi badan minimal untuk bermain trampolin. Tinggi badan Said belum memenuhi syarat, begitu pula dengan bumbungkar. Ada aturan usia untuk bermain bumbungkar. Aturan dibuat untuk keselamatan pengguna wahana
permainan wajib mematuhinya. Bila tidak mematuhinya, maka terjadi tanggung jawab pengguna wahana permainan. Sekarang kita mau mengenal struktur kalimat yang kayak tadi sudah dinyanyikan. Ada apa aja? Subjek, predikat, objek. Ada bermacam-macam struktur kalimat. Kalimat sederhana memiliki struktur kalimat subjek, predikat atau subjek, predikat, objek. Subjek adalah pelaku, predikat adalah tindakan yang dilakukan, objek adalah penerima akibat. Ada contoh pertama, Sayyid tidak boleh. Sayyid sebagai apa? Objek. Tidak boleh. Predikat. Sofia naik. Kami diputar. Sofianya apa? S itu apa? Subjek. Naik. Predikat. Kami diputar. Objek. Objek. Paham? Paham. Memahami informasi. Bermain di taman hiburan. Halaman 74, lihat semua. Bermain di taman hiburan pastinya menyenangkan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar anak-anak dan orang dewasa bisa bermain dengan aman dan nyaman di taman hiburan. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan yang ada di setiap wahana. Dengarkan instruksi operator wahana dengan baik. Perhatikan anjuran peserta dengan seksama. Tetaplah selalu dalam pengawasan orang dewasa. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang benar. Petunjuk keamanan biasanya terdapat di pintu masuk setiap wahana, di kamar mandi, apa di jalan raya. Setiap wahana. Jadi setiap peraturan itu biasanya ada, kan wahananya berbeda-beda, pasti peraturannya juga berbeda. Bila ada petunjuk yang belum jelas atau belum tertulis, perhatikan apa yang diperhatikan: instruksi polisi, instruksi presiden, instruksi operator, apa instruksi petugas. Instruksi petugas, betul. Alasan dibuatnya anjuran untuk peserta: keamanan pengunjung, keuntungan pengusaha, menghindari kecelakaan, atau kapasitas wahana terbatas. Untuk keamanan, keamanan siapa? Nih, ada kegiatan 2, mengidentifikasi kalimat. Kalian tentukan mana subjek, predikat, dan objek. Kerjakan. Nih, sekarang buatlah 3 kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Gurumu akan memutar sebuah musik dan bergeraklah secara acak di dalam ruangan. Saat lagu berhenti, maka pilihlah satu orang terdekatmu untuk bercerita selama 5 menit bergantian. Setelah 5 menit, gurumu akan menyalakan kembali musiknya dan bergerak kembali secara acak. Saat musik berhenti, pilih lagi satu orang temanmu yang terdekat. Pastikan teman yang kamu pilih tidak sama. Permainan bisa diulang beberapa kali sesuai kebutuhan. Sekarang kita menjawab pertanyaan sesuai cerita. Memasangkan kata dengan artinya yang tadi: operator, wahana, malfungsi, kapasitas, dan opsi. Buat kalimat sebelahnya juga ya. Perhatikan, menulis dengan struktur kalimat yang benar memudahkan pembaca untuk memahami kalimat. Struktur kalimat yang tidak benar dapat membuat orang yang membaca menjadi salah memahami kalimat. Menulis adalah aktivitas merangkai kata menjadi kalimat yang bermakna. Kemampuan menulis sangatlah penting, hingga Allah bersumpah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang artinya, Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Menulis dapat menjadi sarana untuk berdakwah, menebarkan kebaikan, dan menjadi amal jariah bagi penulis. Hari ini kita udah belajar apa? Kalimat. Dan kalimatnya S itu apa? Subjek. P, predikat, objek. Paham semua? Ibu membeli buah, ibunya sebagai apa? Membeli. Objeknya apa? Buah.